Kendor. Itu bukan? Ada hadisnya ada? Lihat atuh, lihat, jangan ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat. Hujibat dalam hadis yang lain hufat. Hufat artinya diliputi. Artinya dihijab, dihalangi. An-naru neraka. Bisyahawat dengan nafsu. Dengan kecenderungan, keinginan. Wahujibatil jannah, surga dihalangi bil makarih, dengan sesuatu yang tidak suka, tidak senang, sesuatu yang kurang enak, sesuatu yang tidak menyenangkan. Makarih sesuatu yang terkadang dibenci, tidak suka. Dunia sifatnya ujian. Dunia ini nikmatnya pasti terbatas. Hidupnya saja terbatas. Tidak ada yang abadi di dalam hidup dunia. Bahagia tidak abadi. Sedih juga tidak abadi. Kaya di dunia tidak abadi. Miskin juga tidak abadi. Keabadian hidup itu adalah akhirat. Hidup yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Oleh karena itu, hidup di dunia ini perjuangan untuk meraih kehidupan akhirat. Di akhirat itu ada dua kehidupan yang sangat terpisah dan sangat berbeda jauh. Dan tidak ada kehidupan di antara keduanya. Satu di sini kehidupan namanya disebut neraka. An-nar itu artinya api. Segalanya serba api. Makanannya api. Minumannya api. Tempat tidurnya kalaupun harus tidur api. Seluruhnya hidupnya di dalam api. Api neraka. Api di rokok aja udah kepanasan, apalagi api neraka. Api dunia saja bisa membakar, apalagi api neraka. Ada lagi kehidupan yang penuh dengan kedamaian, keindahan, kesukacitaan. Namanya jannah. Jannah artinya taman. Jannah artinya kebun yang sangat rindang. Keindahan biasanya dilambangkan dengan kebun-kebun, dengan pohon-pohon, dengan air yang mengalir, dengan itu namanya surga. Allah Subhanahu wa ta'ala inginnya kita ini masuk surga semuanya.
Allah menjanjikannya untuk orang-orang yang beriman itu surga. Tapi manusia kan ada yang tidak beriman. Kemudian yang beriman saja ada yang imannya fasik. Muslimnya, mukminnya, mukmin fasik. Artinya ada masih kecenderungan orang yang saja, apalagi yang tidak beriman, itu masih mau melaksanakan dosa, masih mau melaksanakan kemaksiatan, masih malas melaksanakan ibadah. Di dalam diri kita ini memang Allah Subhanahu wa taala memberikan modal, potensi yang mungkin bisa dipakai dan digunakan oleh manusia untuk berbuat baik, juga bisa buat jahat. Nah, mau mumin boleh, silakan kata Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau mumin silakan, mau kafir juga silakan. Cuman kalau mukmin pasti nantinya surga, kalau kafir nantinya neraka. Allah kasih pilihan, silakan. Boleh, mau kafir boleh, ya masuk surga ya kalau mau ya silakan. Kuat ya silakan. Silakan. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala nanti misalkan mengancam orang yang tidak sholat, misalkan akan dimasukkan ke dalam neraka ratusan ribuan tahun di neraka, itu bukan kejam dengan meninggalkan sholat yang mungkin hanya beberapa menit saja, tapi siksa dan dahsyat. Bukan kejam, kan sudah diberitahu sebelumnya. Sudah Allah kasih berita sebelumnya. Jadi kalau kita ini tidak mengindahkan beritahuan dan nasihat daripada Allah dan Rasulnya, kita. Karena bukan hanya neraka, akan siksanya di dalamnya, kenikmatan juga, surga juga oleh Allah dilipat gandakan. Ya kalau kita baca Quran saja, satu huruf saja baca Quran, 10 kebaikan. Kalau kita melakukan satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dikasihnya berapa? 10 kali lipat. Sementara kalau melakukan kejahatan hanya 1 kali saja. Itu ya sudah anugerah Allah yang sangat-sangat luar biasa. Nah, Allah beritahu, Nabi beritahu bahwa meraih surga itu memang berat. Selamat daripada neraka pun berat. Di dalam diri manusia itu ada namanya 5 namanya. Ada 5 malaikat, ada 5 setan. 5 itu ajakan. 5 itu bisikan. Kalau dalam Quran disebutnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada diri kita ini ada fujurnya, ada takwanya. Pasti ada itu. Kalau berupa 5 ajakan, bisikan, firasat, itu sudah Allah kasih. Ini contoh, ada 5 apa tidak, ada ajakan apa tidak. Misalkan kejahatan. Di situ ada HP. HP mahal. 25 juta HP-nya. HP-nya bagus. Tidak ada orang. Tidak tahu milik siapa. Kesempatan dia hanya sendirian. Hati kalian. Perhatikan. Bayangan, hayalan, dorongan. Namanya 5.
pasti bilang ambil. Nggak ada orang. Mau lebaran. Bagus. Dijual laku. Wah, macam-macam. Tapi dalam diri kita pun ada lagi yang berbisik lagi. Jangan. Punya orang, kasihan. Nanti ketahuan. Jangan-jangan ada CCTV. Pasti itu. Untuk berbuat jahat saja, itu pasti ada ajakan dan juga pasti ada penolakan. Pasti itu. Bagi kita apalagi orang yang beriman. Demikian juga kebaikan. Ayo bangun. Ada nggak yang membangunkan ketika kita tidur malam? Sholat subuh. Pasti ada. Walaupun tidak ada hirosa. Tidak ada piket yang membangunkan. Kita ini besok kita mau sahur. Itu pasti kalau kita punya iman dan punya niat berbaik, berbuat baik, beramal baik. Itu pasti ada ilham, falhamah tadi. Pasti ada bisikan di dalam hati kita. Pasti ada. Pasti ada kemauan, pasti ada ajakan. Bangun, bangun. Ada lagi nanti. Jangan, gak usah. Si lama, belum ada yang bangun kan? Udah tuh, udah ada suaranya itu orang-orang. Kita belum. Terus, mesti begitu. Mesti begitu. Dan pada akhirnya, hakim kita itu hati. Pada akhirnya. Dan hati kan tidak pernah bohong. Siapa yang hati itu bohong? Tidak ada. Kamu kentut. Memang gak kedengeran kentut itu. Baunya setengah setan. Kamu kentut gak? Melotot. Enggak, demi Allah. Sampai sumpah coba gak kentut. Hati kamu bilang apa? Kentut, lu kentut. Begitu. Jadi memang dari mulai hati saja sudah Allah siapkan. Ada bisikan baik, ada bisikan buruk. Silakan. Kamu pilih. Nah, pilihannya itulah yang menyebabkan datangnya pahala. Yang menyebabkan datangnya dosa. Pilihan itu. Nah, cuman, begitu cuman. Di dalam pelaksanaan untuk meraih surga, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala ini ternyata hupatnya, hujibatnya bil makari. Berat memang. Kenapa? Karena mungkin bertentangan dengan nafsu dan keinginan. Padahal secara naluri kejiwaan yang murni dan suci, kalian akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan ketika kita itu meraih surga. Ketika kita melaksanakan amalia surga. Ibadah itu akan membuat tenang. Ngaji akan membuat tenang. Sedekah akan membuat tenang. Zikir doa akan membuat tenang. Sebaliknya kalau maksiat itu justru akan membuat resah. Membuat gelisah. Pada akhirnya cuman ketika melaksanakannya itu. Kalau joget-joget. Kalau pacaran. Jalan-jalan ke Cicim. Senang luar biasa itu. Ya. Nah ada kesenangan masalahnya dengan nafsunya itu. Jangan dulu nyalain setan. Ulangi lagi, jangan dulu nyalain setan. Kan setan kalau bulan Ramadan apa masih banyak yang maksiat? Loh, dirinya sudah jadi setan. Dia sudah jadi teman setan. Kata setan,
Walaupun aku diikat, lu udah jadi setan. Lu jadi teman setan. Kenapa lagi harus menyalahkan setan? Nauzubillahi min dzalik. Ulangi lagi. Ini perempuan coba. Kalau harus pakai kudungan. Kan tidak sesuai dengan iklan sampo. Iya kan? Kamu bilang, rambut saya kan bagus. Hitam. Bergelombang. Panjang. Bersinar. Masya Allah. Luar biasa. Masa harus ditutup. Gerah lagi. Keringatan. Ketombean. Gatel. Wah, macam-macam. Memang mungkin kalau dengan nafsu itu dia tidak berkenan. Apalagi harus bermasker. Harus berhijab. Harus bercadar. Aduh. Kayaknya gimana ya, berat. Padahal di balik itu banyak manfaat. Yang Allah inginkan itu memang kan ada manfaat. Di samping manfaat duniawi, itu ada pahala yang disebut dengan surga. Nah, sekarang ini dipaksa dengan corona ini. Orang-orang laki-laki perempuan juga berjilbab sekarang mah. Tuh kemarin petugas pakai cadar, pakai hijab, petugas kayak astronot. Dunia ini dipaksa sekarang ini oleh corona. Hei, kalian wanita-wanita yang dulu menghina hijab, menghina cadar, dengan corona sekarang kalian harus tutup kepala, tutup seluruh aurat dan badannya, sampai dia harus pakai masker seperti umat Islam memakai hijab, memakai cadar. Banyak sekarang orang mengungkapkan kata-kata itu. Yang selamat itu ternyata orang muslim. Begitu. Yang selamat itu orang muslim. Coba sekarang kita kalau disuruh mencuci tangan. Mencuci muka. Mencuci kaki. Menyapu kepala. Ketika kita mau sholat, Allah yang nyuruh. Kalau kita bangun, kata Nabi, "Yastaiqadhu ahadukum min naumi. Fala yaghmis yadahu fil ina." Kalau kalian bangun tidur, jangan kau mencelupkan tangan ke dalam air. Karena tangan kamu di mana tidurnya kamu tidak tahu. Kata Nabi, "Idza staiqadha ahadukum min naumi, falyastansir salasan." Kalau kamu bangun daripada tidur, nyingsring. Nah, bahasa apa tuh? Nyingsringlah 3 kali. Kenapa? Karena di sini ada, di khaisum ini, itu ada tempat menginapnya setan. Menginapnya kotoran. Itu orang ngaji, cuci tangan aja. Kalau orang itu mengkaji manfaatnya siwak saja. Manfaatnya kumur, insak dan istinsar saja. Itu sekarang ini banyak orang yang cenderung ke dalam Islam. Ratusan ribuan orang ketika melihat ajaran Islam harus cuci tangan, harus kumur-kumur, harus sikat gigi, harus istinsak, menghirup air ke hidung, harus istinsar, nyingsring. Itu ternyata manfaat dunianya luar biasa. Tetapi Islam ini bukan hanya manfaat dunia yang Allah janjikan. Segala kebaikan yang walaupun agak susah dilakukannya, berat, karena tidak sesuai dengan nafsu, Allah menjanjikannya dengan surga. Dengan kenikmatan dan kehidupan yang abadi. Di sana kalau muda, muda selamanya. Di sana itu kalau senang, senang selamanya. Kalau di sana itu bahagia, kita bahagia selamanya. Kalau kita kaya di sana, kaya selamanya. Bidadarinya tidak pernah kentut. Tidak pernah. Suaminya nggak pernah bau mulut. Oh, di dunia mah.
Kalaupun dia ini punya suami yang ganteng, luar biasa, mulutnya bau karena rokok. Kentutnya bau, apalagi makan telur asin. Bau, kok bocongean mah. Di sana Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, makanya ada motivasi, ada targhib namanya. Kita termotivasi dengan pahala surga itu. Ayo coba, walaupun ini tidak sesuai dengan keinginan kita, sholat 2 rakaat sebelum subuh, Allah akan berikan pahala lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Kan luar biasa. Siapa yang melangkah untuk mencari ilmu, untuk berzikir, untuk ibadah kepada Allah, setiap langkahnya gedung di surga. Setiap langkahnya kebaikan. Setiap langkahnya penghapus dosa. Setiap langkahnya diangkatkan derajat. Masya Allah. Oke. Informasi daripada Rasul SAW ini sangat sesuai dengan kenyataan. Bahwa dalam diri kita ini ternyata ada nafsu. Ada syahwat, ya, karena syahwat itu, nafsu itu la ammaratun bisu. Kebanyakan nafsu itu suka memerintahkan kepada kejelekan. Abi sudah katakan, kalau kita sekarang ini hakimnya nafsu, inginnya makan kita habis sholat subuh, inginnya tidur apa inginnya ngaji? Tidur atuh. Kalau inginnya tidur deh, jujurlah kalian. Mau ngaji apa mau tidur? Keinginan kita ini ya tidur atuh. Pengennya mah kita ini. Makanya kata Abi kemarin itu kalau ditawarkan kita, ayo yang puasa boleh, yang nggak puasa boleh. Kayaknya kita milihnya nggak puasa milihnya ya. Yang ngaji boleh, nggak ngaji boleh. Pasti milihnya nggak ngaji nantinya begitu. Wallahu a'lam bishawab.